Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah berjumpa lagi kita kuliah pada pagi menjelang siang ya. Bahwa kita akan melaksanakan perkuliahan yang kedua menggunakan Zoom. Oke, perkuliahan kedua ya menggunakan Zoom. Nanti saya terlempar keluar, ini masuk lagi. Mata kuliah kita adalah mikro atau PPL ya. Di mana di mata kuliah ini teman-teman akan diberi wawasan ya, pendalaman ilmu terkait tentang bagaimana praktik mengajar. Sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik ya, bukan mata kuliah teori. Karena teori sudah teman-teman dapatkan. Nah, jadi mata kuliah mikro ini itu wajib lulus, ada prasyaratnya. Apa saja mata kuliah yang wajib lulus? Di RPS-nya sudah Ulun sampaikan. Nah, pertanyaannya maaf keluar lagi tadi. Teman-teman sudah baca RPS-nya atau belum nih? Yang udah baca, angkat tangan. Mohon angkat tangan. Sekilas Jermalem. Sekilas. Apa yang dibaca yang sekilas itu? Ada huruf A-nya. Ada huruf A-nya. Nah, ini semangat teman-teman masih minim untuk belajar. Kenapa? Karena RPS, rancangan pembelajaran semester, itu sebenarnya bikinnya sulit loh. Nggak mudah. Tapi nggak dibaca sama sekali. Gimana rasanya? Sakitnya di sini. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi nanti setelah ini saya harapkan teman-teman baca dulu RPS-nya ya. Jadi paham betul nanti apa saja komponen kegiatan pembelajaran kita pada mata kuliah micro teaching ini. Nah, oke. Di sini akan saya sampaikan bahwa ada beberapa fungsi guru ya. Kita langsung masuk ke materi. Fungsi guru. Kemarin kita sudah belajar terkait tentang profesi keguruan ya. Kalau tidak salah teman-teman ya waktu profesi keguruan dosen pengampunya saya sendiri ya. Profesi keguruan siapa dosen pengampunya? Molem. Kalau tidak salah Ulun pada semester 2 kalau tidak salah. Iya. Kalau nggak salah. Kalau salah berarti enggak. Oke. Jadi begini. Kalau kita pelajari kemarin itu ada 4 ya fungsi dari guru. Nah ini harus teman-teman ketahui semua. Jadi ketika menjadi guru, jadi ada 4 fungsinya. Yang pertama itu apa? Nah, guru sebagai fasilitator. Fasilitator. Ya, kita ketahui ya bahwa sumber belajar itu bukan lagi hanya guru. Sumber belajar nanti ada media pembelajaran, ada sumber belajar. Sumber belajar bisa disebut kalau kita sekarang ini Zoom, itu nanti ada koneksi internet, itu sumber belajar. Kalau media namanya apa? Laptop, MacBook, dan sebagainya. Smartphone juga termasuk media pembelajaran. Oke, kita lihat apa saja fasilitator itu. Nah, teman-teman ketahui ya, untuk menjadi fasilitator itu adalah penghubung. Penghubung apa? Penghubung transfernya keilmuan, knowledge ya, dari sumber belajar kepada murid, kepada siswa. Nah, bagaimana guru di tengah-tengah ini mengoptimalkan kegiatan pembelajaran? Nanti terkait tentang pengoptimal kegiatan pembelajaran, bisa saja ya guru memfasilitasi. Fasilitas itu nanti teman-teman sudah belajar media pembelajaran dan media pembelajaran dan sumber belajar. Teman-teman sudah belajar atau lagi belajar ini di semester ini? Di semester ini Malam. Oh, di semester ini ya. Ya. Berarti teman-teman ini kebetulan ya sedang melaksanakan mata kuliah sumber media pembelajaran dan sumber belajar ya. Nah,
Oke, kita lanjutkan terkait tentang fasilitator. Nah, saat ini ya, peran guru di kelas itu lebih ditekankan sebagai fasilitator lagi ya, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu. Nah, jadi fasilitator pembelajaran namanya guru sekarang. Jadi hal ini ya ditegaskan itu pada kurikulum K13. Nah, ini kurikulum yang akan kita gunakan ya untuk kegiatan micro teaching kita. Kita menggunakan kurikulum K13. K13 ini cara berpikirnya itu saintifik ya. Nanti ada beberapa tingkatan untuk siswa itu ada C1, C2, C3, C4 dan sebagainya dan seterusnya. Sudah belajar ya terkait tentang pengetahuan, praktek dan sebagainya C. Nah, jadi penekan bahwa ya guru lebih berperan sebagai fasilitator dimaksud agar kelas menjadi lebih bergairah. Nah, sebagaimana sebagai ini. Kita harus bisa membuat satu kelas ketika kita menjadi guru itu menjadi semangat belajarnya. Nanti ada di mana di masa teman-teman menjadi jenuh ketika mengajar. Apa yang harus dilakukan? Nah, kemarin saya sudah beri tugas ya untuk teman-teman membuat tugas mandiri itu ada 3 kategori. Yang pertama membuat cerita lucu. Yang kedua itu kata-kata motivasi. Yang berikutnya adalah ice breaking. Nah, ini akan teman-teman perlukan nanti ketika menjadi guru. Makanya itu terkumpul. Bagi teman-teman yang judulnya sama nanti saya beritahukan nanti untuk diulang. Jadi tidak ada lagi kena pengulangan dalam kegiatan tugas mandiri itu. Tugas mandirinya bisa dicek ya di web yang sudah disediakan. Nah, itu terkait nanti akan ada masa-masa di mana teman-teman akan merasa jenuh ketika mengajar, transfer ilmu dan sebagainya. Nah, disitulah kita mengeluarkan fungsi kita sebagai guru fasilitator. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi begini. Jadi peserta didik akan lebih banyak ya berkegiatan baik secara fisik maupun secara mental. Nah, inilah terkait tentang pembelajaran K13. Jadi mode-mode pembelajarannya banyak karena nanti menggunakan kolaborasi kelompok ya. Dan juga nanti otomatis ya membuat pergeseran paradigma mengajar guru ya. Jadi kalau dulu ya itu kalau bahasa Inggrisnya teacher center ya. Berpusat pada guru. Sekarang berubah pembelajaran kita menjadi student centered ya, berpusat kepada siswa. Jadi guru sebagai fasilitas ini dia hanya memberikan kira-kira apa yang diperlukan siswa ini ketika ingin belajar atau melaksanakan kegiatan pelajaran di kelas. Misalnya siswa nanti ketika pembelajaran ada praktik. Praktik apa saja alatnya kita siapkan dulu. Atau bisa juga kita bikin bahan-bahannya, kita bawa bahan-bahannya, nanti dirakit di kelas sendiri. Jadi berubah paradigmanya dari teacher centered ya. Mungkin teman-teman dulu ketika sekolah di bangku sekolah ya, mungkin ada yang masih ingat nggak di SD kemarin bagaimana cara pembelajarannya? Apakah guru yang terus-menerus memberikan penjelasan atau siswa disuruh bergantian jelaskan? Mungkin ada yang bisa menjawab, teman-teman. Ingat nggak? Kalau Amiruddin dulu gimana? Waktu SD-nya masih ingat nggak? Atau MI? Masih guru. Guru masih ya? Teacher center. Masih teacher center ya? Jadi semua ilmu itu berpusat ke guru. Kalau sekarang kan akses buku udah lebih mudah. Ada namanya Google Book. Ada namanya Perpusnas. Bahkan yang lebih keren lagi ya, yang berdasarkan hasil riset, itu ada namanya jurnal. Jurnal banyak ya. Ada yang bisa mengutip di Google Scholar yang untuk teman-teman, ada yang di Garuda, ada yang di Perpusnas juga ada jurnal internasional dan sebagainya. Jadi sumber belajar itu sudah terbuka lebar. Jadi tinggal kita bisa aja mengarahkan siswa dia mau jadi apa. Nah, ini ya tugas kita. Jadi student center. Pembelajaran berpusat kepada siswa. Kalau yang lain ada waktu masih SD atau SMP atau setingkatnya atau SMA yang belajarnya udah kelompok.
Mungkin dari ini, Diana mungkin. Gimana dulu ketika pembelajarannya di SMK? Masih ingat? Malem. Man, gimana pembelajarannya? Apakah berbasis teacher center atau student center? Kadang ada juga disuruh bikin kelompok Malem. Suruh Ngapain? bikin makalah. Maksudnya nanti ketika bikin kelompok, oke lah, makalah itu kan nanti kan ada pembuatan mencari sumbernya dulu, terus digabung, dikumpulkan sesuai temanya, terus nanti dipresentasikan. Nah itu sama itu. Berarti waktu di MAN ya, di MAN mana dulu? Man Tenggarong. MAN Tenggarong ya. Oh, jadi di sana sudah mulai perbarui. Kalau di, oke, keluarlah. Jadi, kalau tiket SMP masih ingat nggak? Mungkin Asihatul, mungkin SMP-nya gimana dulu? Di Bontang. Bontang. Di Kaltim Malem. Kira-kira masuk yang mana? Student center atau teacher center? Teacher. Teacher center. Berarti guru berperan besar ya ketika terjadinya kegiatan belajar mengajar ya. Kalau guru berperan besar, nanti kalau guru yang nggak ada, berarti nggak ada pembelajaran. Ya, biasanya bisa seperti itu ya. Kalau misalnya student center, walaupun tidak ada gurunya, itu pembelajaran masih bisa berjalan. Itu pas di student center. Apa? Student center pas waktu SMK. SMK. Siapa tuh? Yang ngomong siapa nih? Orangnya nggak kelihatan. Suaranya ada, orangnya nggak kelihatan. Oh, Asiatul. Waktu di mana? Di SMK student center. Pas di SMP teacher center. kegiatannya apa itu? Yang student center di SMK tuh? Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya guru nggak ada, kita buat kelompok, terus itu ada tugas yang memang sudah dikasih sama guru. Nah, nanti pembelajarannya berubah paradigmanya. Nanti siswa itu nanti mungkin dikasih, kalau misalnya pembelajarannya terkait geografi. Geografi nanti ada peta. Nah, peta, siswa dikasih peta, ini kita pembelajaran student center ya. Nanti disuruh mengamati bagian-bagian dari peta itu. Ini benua apa? Di dalam benua ini terdiri ada berapa negara. Nah, apa aja namanya? Apa aja kotanya? Nanti diamati. Terus di kota itu bahasa yang digunakan apa? Nanti menjadi seru nanti pembelajaran. Siswa nanti bisa setelah mereka berkolaborasi mengamati dengan berbagai fasilitas yang disediakan ya, mungkin internet dan sebagainya, nanti bisa disampaikan ketika presentasi. Nah, ini yang nanti menambah pengetahuan baru dari siswa itu berbagi untuk siswa yang lain. Nah, makanya ada istilah C4 era pembelajaran abad 21. Pertama nanti yang lebih diutamakan adalah literasi. Nah, teman-teman kemarin saya tugaskan untuk membaca RPS. Kalau teman-teman nggak baca, berarti kemampuan literasinya, literasi bukan hanya baca ya, tapi kemampuan untuk memahami suatu bacaan. Lebih dalam lagi ya. Kalau membacanya aja nggak mau, nanti bagaimana kita bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik kita. Coba bayangkan, kalau gurunya cerdas, insya Allah siswanya akan cerdas ya, Isnani. Tapi sebaliknya, kalau kita ngajarnya asal-asalan, kira-kira apa yang terjadi? Oke, keluar lagi ya saya tadi. Kira-kira apa yang terjadi yo? Kalau gurunya cerdas, siswanya mungkin juga akan cerdas nanti dengan semua kemampuan guru akan dikeluarkan. Sebaliknya, kalau gurunya kurang berprestasi, kira-kira apa yang terjadi ketika dia mengajar? Jadi kayak mau ngajar dia, nak. Malem lain. Oke, nah itu yang pertama dulu ya. Jadi kita seorang mahasiswa itu sebenarnya
wajib baca buku. Harus itu. Buku kan sekarang banyak nih. Bisa di handphone juga banyak tuh. Kita cari-cari PDF. Nah, keluar lagi ya saya. Keluar berapa kali udah nih. Keluar masuk. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman diharapkan nanti kemampuan bacanya ditingkatkan untuk agar mendapatkan kemampuan literasi yang lebih baik. Setuju? Setuju? Ya. Kita berbenah untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Pertama, literasi. Yang kedua, yang diutamakan apa? Karakter. Nah, ini yang penting nih. Di era kita itu sudah mulai ada nih terjadinya pergeseran budaya watak warga negara Indonesia. Dia mulai arah ke barat-baratan, mengikuti perkembangan. Kalau dulu ada lagu yang namanya lagu Indonesia ya, Indonesia negeriku, katanya aja. Pernah dengar lagu itu enggak? Orang ramah-ramah. Ya. Saya nggak apa lagunya. Itu kan sebenarnya salah satu menggambarkan ciri orang-orang Indonesia. Tapi sekarang udah mulai bergeser, udah mulai individu, udah mulai aku. Nah ini yang terjadi pergeseran. Nah ini kita paradigma ini kita rubah pelan-pelan agar mendapatkan karakter yang religius nanti. Apa saja agamanya, yang penting religius karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yang jelas semua mengajarkan kebaikan ya. Terus nanti cinta tanah air. Nah, jangan sampai kita menjadi seorang yang pemberontak ya kalau bahasa itu. Kita harus cinta dulu tanah air. Setelah cinta tanah air, kita akan merasa memiliki dan kita akan menjaganya. Itu tadi. Pertama, literasi. Literasi nanti ada dua. Literasi baca tulis. Setelah itu literasi numerik. Nah, literasi numerik ini. Bagaimana kita melihat sesuatunya. Bisa misalnya dari tabel. Kita bisa membaca tabel itu. Bagi teman-teman kalau melihat dari sisi jurnalistik ya. Penelitian, jurnal, dan sebagainya. Itu nanti banyak pemaparannya tabel-tabel. Nah, guru harus juga mampu menguasai itu agar bisa menularkan kemampuan itu ke siswa. Literasi, numerasi, baca tulis, setelah itu literasi karakter. Nah, baru yang adanya 4C, pembelajaran abad 21. Apa saja? Pertama adalah critical thinking. Critical thinking ini apa? Kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, teman-teman ketika saya paparkan pertanyaan atau saya kasih kesempatan untuk bertanya, banyak yang diam. Nah, harusnya kita mampu memberikan kontribusi. Tadi saya sampaikan tadi, adakah awal tadi kan adakah ide untuk kegiatan pembelajaran kita daring. Nah, nanti cari ide-idenya. Nanti saya senang diskusi. Nah, ini adalah kriteria ya pembelajaran abad 21. Pertama, critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis ini begini. Kenapa ada siang? Oh, siang terjadi karena jamnya sudah lewat. Kenapa ada jam? Oh, jam ini karena untuk menentukan waktu. Oh, kenapa ada waktu? Oh, menentukan waktu itu agar kita melaksanakan kegiatan ada batasan. Oh, kenapa melaksanakan batasan kegiatan? Nah, ada terus pertanyaan. Itu namanya critical thinking. Kalau anak-anak ketika dia umur 3 tahun itu kritis, cara berpikirnya itu maksimal. Hanya saja terkadang kita yang membatasi. Punya adik ini ya umur sekitar 3 tahun ada nggak? Bagaimana biasanya melihat sesuatu dia akan tanya terus tuh. Nah, ini kemampuan critical thinking ketika seorang anak umur 3 tahun itu meningkat. Harusnya terus diasah nih hingga dia dewasa. Tapi terkadang orang tuanya susah kita tanya lagi itu bisa hanya kayak itu ya. Ya biasanya
Udah cukup ya. Nah, biasanya itu sebenarnya membatasi kemampuan anak. Nanti bisa ditanyakan sama pakar psikologinya, ada kita, Ibu Hadiati Rahma. Tanyakan nanti. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Itu baru C1, critical thinking. Ini mau nggak mau ya, teman-teman harus disiapkan nih untuk menjadi guru masa depan. Makanya harus belajar dari sekarang. Pembelajaran abad 21, pertama critical thinking. Yang kedua apa? Kreativitas, creativity, innovation. Nah, teman-teman harus punya nalar berpikir untuk berinovasi. Berinovasi ini begini, nanti ketika teman-teman belajar jenuh, cari dan temukan penyebab kejenuhan itu. Nah, ini cara berinovasi. Ketika menemukan kejenuhan itu, nanti baru dirubah. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Ada Malim. Ada. Berikutnya yang C1 tadi critical thinking, C2 creativity, C3 nah ini yang ada yang Zoom kumpul nih. Itu namanya kolaborasi. Ini luar biasa ini, pemanfaatan kuota semaksimal mungkin. Jadi kan kalau ada 3 orang nih kumpul nih, jam pertama misalnya habis, oke, 1 jam pembelajaran, kurang kuota habis. Berikutnya Maulana, kurang kuota Maulana 1 jam. Berikutnya kuota Yunus. Nah ini sebenarnya kolaborasi. Ini memanfaatkan sekecil mungkin kuota. Nah, jadi bergabung mereka. Ini namanya juga bagaimana kita mampu menanamkan siswa untuk jangan lagi bersaing. Karena pengertian bersaing ini teman-teman, kalau misalnya ada lomba, di dalam lomba itu pesertanya 10, nanti akan ada 9 orang yang disingkirkan. Karena di dalam lomba itu hanya ada 1 pemenang, ya kan? Nah, bayangkan paradigma berpikir kompetensi ini itu sudah mulai ditinggalkan di abad 21. Kita mulai bagaimana berpikir kita maju sama-sama. Kita bangkit sama-sama, kita sukses sama-sama. Jangan mau gagal sama-sama. Ya, ini namanya kolaborasi. Yang pertama tadi apa? Critical thinking. Siapa yang jawab tadi? Mungkin bisa diulangi dulu sedikit. Critical thinking Malim. Apa itu? Apa tuh? Berpikir secara kritis. Contohnya apa tuh? Contohnya bagaimana? Contohnya banyak petakun. Banyak petakun. Depo yang mengemukakan Apa lagi? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Tanyakan sesuatu itu, gali. Nah ini critical thinking. Yang kedua apa? Kreativitas. Kreativitas. Teman-teman ini sebenarnya kalau saya lihat ya dari berbagai kampus yang di mungkin ya nggak jauh-jauh lah yang di daerah kita itu kalau saya lihat lulusan PGMI itu memang memiliki kreativitas yang tinggi. Itu terbukti ketika teman-teman disuruh membuat media ajar itu unik-unik. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau kerjasama ya dengan beberapa sekolahan, membuat suatu pameran bahan ajar, itu mungkin manfaatnya akan lebih besar terasa oleh lingkungan sekolah di sekitar. Tapi ini mungkin belum terpikir ya, nanti bisa disampaikan ke ketua ini ya, ketua senatnya, siapa ketua senatnya nanti sampaikan untuk bikin acara pameran media pembelajaran. Nanti yang diundang guru-guru atau kerjasama nanti dengan dinas. Kalau kemarin pameran seni ya, tapi saya nggak tahu nih apa diundang dari sisi pemerintahnya atau hanya dari sekolah atau juga ada diundang dari sekolah dan sebagainya. Karena saya nggak menangani yang seperti itu. Itu yang kedua ya, kreativitas. Yang ketiga tadi apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Ya. kolaborasi Malim.
Ya, benar, kolaborasi. Teman-teman kemarin sudah di beberapa keluar lagi ya. Tadi beberapa mata kuliah mengajarkan bagaimana terkait tentang kolaborasi. Kemarin mata kuliah siapa tuh dosennya tuh yang edupreneurship tuh? Suruh bikin usaha. Ya, itu disuruh kolaborasi sebenarnya untuk menciptakan suatu kreasi yang baru sebenarnya. Tapi ternyata ada yang rugi ya. Kasihan juga ya. Nah, yang terakhir, yang 4C ini adalah communication. Kegiatan yang kita laksanakan, jangan lupa dikomunikasikan. Yang pertama nanti agar bisa berbagi. Yang kedua, agar mengetahui kira-kira apa kekurangan kita dan untuk diperbaiki ke depan. Nah, itu komunikasi. Ya, Amiruddin ya. Ya, Amiruddin, komunikasi ya. Jangan lupa komunikasi. Kursinya bagus nih Amiruddin nih. Kursi gamer. Amiruddin anak gaming. Kursi gaming. Ditan Malim. Hah? Luar biasa nih. Jangan-jangan Amiruddin ini YouTuber juga nih. YouTuber abal-abal. Gak apa-apa. Ini saya ya pengen teman-teman semuanya menjadi YouTuber. Tapi nanti jargonnya YouTuber education, pendidikan. Kenapa? Karena kita untuk menanggulangi konten-konten di YouTube yang kurang mendidik. Kami punya komunitas nih sama dosen-dosen. Punya visi bikin YouTube education. Jadi kami isi konten-kontennya terkait tentang pendidikan. Ya bukan untuk mencari subscribe ya, tapi untuk kontribusi. Kalau subscribe nanti bonus saja. Kalau uang, itu bonus juga. Ya, Amiruddin ya. Kalau mau nanti teman-teman kita bikin satu grup di mana nanti teman-teman harus memiliki akun YouTube dan isinya karena itu kekurangan konten pendidikan nih, terutama di Indonesia. Terbukti ya. Lihat dari trending di YouTube itu rata-rata ya, saya ulangi, kurang mendidik ya di konten YouTube itu. Oke, sebelum saya lanjutkan materi kita, ini masih terkait fasilitator ya. Ada yang ingin tanyakan? Malam. Siapa? Sebutkan nama ya, karena biar lebih tahu. Silakan. Ya. Halo. Silakan nih tanya. Kita sampai jam 12 lewat 15. Kemarin tugasnya sudah selesai kumpul semua nggak? Nanti saya tutup. Ya, hari ini sampai jam 12, jam 11, jam 12 malam lah. Sampai jam 10 nanti saya tutup. Nanti biar tahu yang mana jangan. Ya, Malik boleh. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Kita masih menunggu untuk ini ya, tatap muka kita ya. Nah, nanti pembagiannya seperti ini. Yang laki-lakinya ada berapa orang, Yunus? Yang bisa hadir aja, Malim. Yang bisa hadir. Nah, baik. Mungkin yang di luar daerah, tapi nanti yang laki-lakinya saya kumpulkan nanti kalau sudah ada izin kita tatap muka ya. Kita nanti akan praktek mengajar teman-teman sekalian. Yang harus dipersiapkan adalah RPP nanti. Biar RPP itu nanti akan kita tinjau. RPP-nya RPP 1 lembar. Sebelumnya sudah belajar ya RPP 1 lembar ya. Ini ada komponen yang kita critical thinking, collaboration, sama creativity.
Itu ada komponennya nanti di RPP 1 lembar. Saya udah melihat RPP 1 lembar yang ada komponen itu. Teman-teman sudah belajar ya? Udah ya? Jadi nggak perlu diajarkan lagi. Kan kita ada mata kuliah profesi keguruan. Komponen profesi keguruan apa saja. Terus juga kita udah belajar materi-materi terkait bahasa Indonesia, IPA, matematika, PKN, dan sebagainya. Sudah diajarkan kan bikin RPP ya? Nah, nanti saya kumpulkan yang laki-lakinya yang bisa hadir. Yang kada bisa hadir nanti disuruh diwajibkan membuat video. Nanti juga akan dinilai oleh teman-teman dengan POM kinerja guru. Nah, untuk yang akhwatnya itu ada berapa orang? Banyak. Banyak. Siapa-siapa? Malem. Ini terlihat layarnya? Malem. Hah? Sudah. Ah, keluar dong, Malem. Ada. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini daftar orangnya ini sudah di-upgrade ya berdasarkan absen terbaru. Makanya saya masih bingung nih si Sopa Zkia nih bagaimana. Oke, keluar lagi ya. Saya bagikan lagi. Nah, terlihat ya. Nah, ini udah ada absen duluan nih. Nanti khusus laki-lakinya kumpul di STK ya, kita praktik mengajar. Kelihatan kan? Ya, kelihatan Malim. Untuk perempuannya kita bagi 3 nanti. Kita bagi 2 aja mungkin. 2 kelompok. Kita awali nanti yang laki-laki dulu ya, praktik mengajar. Setelah itu baru yang perempuannya secara paralel nanti. Mungkin 1 jam berapa dapatnya nanti tanpa kita batasi waktunya ya. Yang penting selesai dia ngajar. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, ada pertanyaan? Ini tawarin terus nih pertanyaannya. Malem bertanya. Malem bertanya. Ya, siapa namanya? Naranulan Rabiata Ladwija. Oh ya, Rabiata Udah Ladwija. anak betakun Malem untuk pembelajarannya Malem, pembelajaran IPS kah? Untuk pembelajarannya kita pakai IPS aja. Kita bikin nanti terstruktur, nanti ya bikin video. Video itu nanti bisa kita upload di YouTube. Ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Itu aja dah. Ya. Oke ya. Terima kasih. Malem. Jadi Malem pakai buku, misalnya pakai buku tematik kah? Atau materinya diambilnya dari mana Malem? Ini sekedar informasikan lah. Buku tematik itu ada yang keluaran dari pemerintah, namanya BSE ya, buku sekolah elektronik. Itu tematik, kalau kita terkait IPS tadi, itu hanya muncul di kelas 4. Ini sudah saya amati, sudah analisis. Tapi ada buku tematik yang keluaran dari percetakan Erlangga. Oke, keluar lagi ya. Dari, saya ulangi, ada keluaran Erlangga. Itu buku tematiknya itu ada dari kelas 1 udah ada IPS sampai ke kelas 6 ada. Nah, saya tawarkan teman-teman buku Erlangga itu nggak ada online-nya. Itu buku itu biasanya beli tuh. Kalau di kelas saya mata kuliah IPS itu saya anjurkan untuk beli 1 buku pegangan guru untuk 1 kelas. Jadi mereka patungan. Jadi bagaimana nih? Saya tawarkan. Ini kendala kita, ini teman-teman ada yang... 1 bukunya berapa, Malem? Nah, itu saya kurang tahu. Nanti nama bukunya ISPS.
ISPS namanya. Cetakan Erlangga ini saya udah otak-atik, itu nggak ada online-nya. Itu namanya K13 juga. Buku K13 itu baru muncul di tahun sekitar 2017 ya, yang revisiannya. Kalau di bawah itu ya, yang 2000 K13 kan ini kurikulum sebenarnya diberlakukan ya di tahun 2013 sebenarnya kemarin tuh. Jadi di bawah tahun itu KTSP ya, bukan K13 yang per mata pelajaran itu. Karena K13 itu sendiri ya, itu mengedepankan saintifik ya. Saintifik itu ada beberapa tingkatan. Dalam penilaian juga K13 itu berbeda nanti dari KTSP. Oke, gini aja dah. Biar lebih mudah tadi yang tanya tadi si ini ya. Si mana tadi? Rabiato udah. Kita ya kita gunakan ini aja. Buku BSE aja. Saya tarik lagi ya. Enggak jadi buku BS. Ya, BSE aja. Jadi malam jadi yang ya. ada di online Kak malam. Ya, ada di online. Terima kasih malam. Ya, nanti kita urutkan ya terkait tentang materinya. Nah, nanti teman-teman desain sedemikian rupa RPP-nya memasukkan yang kategori tadi, literasi membaca, literasi numerik, terus keterampilan mengajar abad 21, communication, critical thinking, collaboration, creativity, dan innovation. Itu ya, nanti dimasukkan. Udah pernah lihat contoh RPP 1 lembar nggak? Sudah malam. Sudah. Wah, yang sudah tuh. Belajar nanti ya sama temannya. Nanti saya urutkan nanti materinya. Materinya teman-teman yang tidak absen itu nggak masuk kegiatan pembelajaran berarti. Nanti kemungkinan kalau kada praktiknya kemungkinan kada dapat nilai. Kalau kada dapat nilai, efeknya nanti apa? Kada lulus. Jadi semuanya nanti insya Allah kebagian mengajar bergantian. Ini lagi saya buatkan form untuk melihat kinerja guru. Nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lagi pertanyaan, waktu kita sudah lewat dari yang saya tunjukkan. Lagi? Malam. Tadi contoh RPP 1 Boleh minta contoh RPP 1 dari malam. Kalau yang dari malam pengen lihat yang mana? RPP? Yang RPP 1 lembar. Ya. Baik. Tapi punya malam. Saya tampilkan. Bentar, saya cari dulu. Soalnya kok kalau beda malam. Ada lagi yang lain pertanyaan sambil saya mencari? Malam. Malam. Oh ya. Pembagian kelompok. Bukan kelompok. Individu. Malam kan. Nanti ulun bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 laki-laki khusus, kelompok 2 akhwat, kelompok 3 akhwat. Akhwat dibagi 2. Ada lagi pertanyaan? Paham malam. Udah terlihat di layar? Belum malam. Belum. Udah. Wah, ini. Kelihatan ya? Kecil malam. Hah? Belum kelihatan malam. Itu ribet kan tuh. Kelihatan ya? Kelihatan. Apanya yang kelihatan? RPP-nya. Ya, RPP-nya. Nah, ini C-nya mengkombinasikan C1 apa, C2 apa, C3 apa, C4 apa. Berdasarkan teori Bloom ya. Mengamati berarti literasi.
itu menanya. Nah, ini bagian dari critical thinking. Setelah itu mengumpulkan informasi. Nah, siswa nanti mengumpulkan informasi, namanya kolaborasi. Mengumpulkan informasi dengan cara bekerja sama, mencari di berbagai sumber belajar, sama literasi ini. Terus kerjasama dan berpikir kritik. Komunikasikan kritikal, komunikasi, creativity. Mana? Bingung? Sulit? Lihat ya. Ada PP 1 lembar. Dia tuh sebenarnya enggak kan, tapi itu jabarannya lebih luas. Ini loh anak. Nanti kita urutkan ya. Saya menentukan materinya nanti. Jangan berebut ya. Insya Allah kebagian masing-masing. Oke, Malim. Ya. Muhammad akhirnya jangan berebut. Nanti insya Allah kebagian masing-masing. Tenang aja. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, ini tanda-tanda udah. Kalau kadeda itu berarti pembelajaran kita, perkuliahan kita mau berakhir. Tadi ya, yang saya sampaikan tadi ya. Oke, Diana ya, baca ya RPS-nya, yang lain juga ya, Maria Ulfa, Amiruddin, Aziza Rizka dan sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Nanti baca RPS-nya dulu. Ya, siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Akhir kalam bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malim. Marilah.